Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus Masjid Asy-Syakirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Setiap Rabu malam kita rutin melaksanakan wirid. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu kita bersyukur kepada Allah. Bukti dari rasa syukur kita pada malam ini, kita hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ta'lim itu juga rangkaian dari ibadah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu. Berjalan di sini umum, mau pakai kendaraan ataupun tidak. Maka Rasul katakan, sahhalallah, Allah mudahkan nanti perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebetulnya sedikit, Pak, tapi pengaruhnya banyak. Dan ini yang mempermudahkan kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti rasa syukur itulah yang kita wujudkan malam ini. Kita bisa hadir di rumah Allah ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memprediksi akhir zaman. Beliau yang sudah menggambarkan kepada kita bagaimana nanti kondisi umat manusia itu di akhir zaman. Maka kalau tengok di ciri-cirinya, kita sudah berada di akhir zaman. Karena banyak kita yang tidak peduli sesama kita. Sudah banyak kita yang bersifat individu. Jamaah sudah mulai berkurang di antara kita. Jadi jamaah itu bukan saja sholat berjamaah, tapi bersilaturahim. Termasuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya di belahan bumi manapun, yang sampai hari ini di antara sebahagian saudara-saudara kita itu masih mendapatkan ujian dari Allah berupa bom, penembakan, pemboman, pembunuhan. Apa reaksi kita? Alhamdulillah negara kita bergerak. Salah satunya lembaga ulama tertinggi di Republik kita ini mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya, Pak? Sampai beritanya, Pak. Apa fatwanya? Haram memakai produk yang terafiliasi dengan Israel. Kalau produk Israel nggak ada, tapi yang ada tuh produk yang terafiliasi dengan Israel. Dan itu banyak. Ya, mereka pertama kali yang menguasai ekonomi di dunia ini. Kemana saja kita pergi, kadang-kadang sudah ketemu dia. Ibu, bumbu dapurnya apa, Bu? Ada yang pakai Reko. Mulai kan? Nah, nampak. Ibu gosok gigi pakai apa? Hah? Sudah kelihatan. Oh Ustaz, kita tidak bisa. Makanya kita
Tengok sekarang, ganti. Kalau jujur saya dari dulu Pak, selektif terhadap produk-produk itu. Dari dulu. Karena banyak kajian-kajian sudah, kecuali barang-barang yang betul-betul nggak bisa kita hindarkan. Karena pada prinsipnya bermuamalah dengan orang-orang yang bukan seagama dengan kita itu boleh, itu hukum asal. Karena Rasulullah berjual beli dengan Yahudi. Rasulullah berjual beli dengan Yahudi. Ali sendiri pernah bertransaksi baju besi dengan orang Yahudi. Tapi memang Allah takdirkan orang Yahudi itu, Israel itu pintar, iya. Mereka pintar-pintar. Saking pintarnya mereka tidak punya iman. Ini logikanya main. Ketika Musa saja mengatakan, wahai umatku Bani Israel, berimanlah kalian kepada Allah. Apa jawab orang Yahudi, orang Israel itu, Pak? Padahal Nabi dia itu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau hai Musa hatta sehingga narallah, engkau perlihatkan Allah itu kepada kami. Kan main akal itu. Kami tidak akan beriman kepada Musa kecuali engkau lihatkan Allah itu kepada kami. Jahro. Apa makna jahro di sini? Nyata, nampak. Berarti mereka menggunakan logika. Kalau tidak diterima logika, mereka tidak beriman. Logika itu apa? Bahasa kitanya Pak, kalau tidak ditemu akal, mereka tidak akan beriman. Itulah. Mereka mainnya akal, cerdas. Tidak bisa kita hindar. Bolehkah kita bertransaksi? Hukum asalnya boleh. Tapi keluar fatwa MUI kita. Keluar sekarang fatwanya. Produknya sudah dirilis. Apa-apa saja yang terafiliasi. Oh, mungkin kita nggak bisa terhindar dari yang pokok-pokok. Gaya hiduplah setidaknya. Saya sampai kemarin kan 3 mall di kita ini. Saya ingin buktikan Pak. Ke mall itu nengok KFC. Masih ada juga orang berjilbab makan di situ. Masih Pak. Tengok Burger King dengan bangganya mereka makan di situ. Itu kan jelas itu gaya hidup. Bisa kita hindari sebetulnya. Ya. Tengok di Starbucks. Di Starbucks kan ada itu setiap outlet di mall-mall. Tahu enggak berapa harga kopi itu satu gelas di sana? Berapa tuh, Pak? Hah? Pak Dokter, berapa satu gelas itu? Ini yang pernah pengalaman ini. 25.000 Pak RW ya. Bayangkan, cuma satu gelas. Apanya yang mereka sumbangkan? Karena kebanyakan yang punya outlet, yang punya perusahaan-perusahaan ini adalah kebanyakan berpusat di Amerika. Ekonomi Amerika. Jangan sangka orang Amerika yang megang. Yang megang itu siapa? Orang-orang Israel, orang Yahudi yang mereka warga negara Amerika. Coba nama kita lihat. Kenapa dulu 98 krisis? Tahu nggak otaknya siapa? George Soros. George Soros itu Yahudi. Dia bisa membolak-balikkan ekonomi dunia. Nggak terlawan. Kita buka komputer, Pak. Nah, itu tidak mungkin kan kita terhindar dari sana. Perangkat lunak komputer itu ada namanya Microsoft. Ya, kita buka kan Microsoft, Windows, Intel. Kalau nggak ada perangkat chip itu dia nggak hidup, nggak berjalan. Ketika kita buka laptop muncul website.
Di website itu apa yang muncul? YouTube, Facebook, WA. Tahu nggak siapa yang punya itu? Orang Yahudi yang punya, bukan kita yang punya. Tapi itu memang kita tidak bisa terhindar dari sana. Tapi setidak-tidaknya yang ada di sekeliling kita, kita sudah mulai lihat. Lihatlah. Susu cucunya di rumah apa, Bu? Apa merek susu cucunya di rumah? SGF lokal, enggak apa-apa. Kalbe ya. Ada yang dengkau. Banyak kan? Milo? Ada juga kan? Kan tak sadar kita, Pak. Padahal lisensinya siapa? Nestle. Itu semua. Jadi cerdaslah kita hari ini. Kalau ibu ragu tengok fatwa MUI itu. Lupa pula saya men-share-nya di grup masjid ini. Udah ada fatwanya. Ya. Fatwanya, bunyi fatwanya, terus barang-barangnya sudah diidentifikasi. Mana-mana saja yang kita hindarkan. Itulah di akhir zaman. Jangan hilang pula keyakinan kita terhadap agama. Dan ini adalah gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang gambarannya akan seperti ini. Penasaran ibu tadi. Boleh Milo aja kan? Mantap itu. Saya nanti dikirim di grup kita apa kan? Bisa lah. Karena ini MUI yang mengeluarkan, Majelis Ulama Indonesia, sudah lembaga resmi, bukan lagi lembaga yang selama ini lembaga boikot dan segala macam. Ini sudah MUI. Itu usaha kita, tidak ada yang lain. Paling berdonasi kita oke, berdoa kita kepada Allah iya. Tapi setidaknya juga kita berjuang untuk melemahkan ekonomi mereka. Memang agak kecewa kita di KTT OKI kemarin. Berapa negara itu? Konferensi tingkat tinggi seluruh negara-negara Islam. Indonesia hadir. Yang hebat itu cuman dari Presiden Ibrahim Raisi, Iran. Apa usulannya? Mari kita embargo minyak. Senjata Timur Tengah itu kan minyak kan? Pesawat tempur itu kan perlu minyak. Mari kita stop minyak, kata Presiden Iran. Tapi Mesir, Qatar, Yordania, Saudi Arabia menolak. Bahrain menolak. Tidak mungkin kita embargo. Kenapa Pak alasannya itu? Pangkalan militer Amerika aja ada di Timur Tengah. Di Uni Emirat Arab tuh Pak, 5.000 pasukan Amerika di situ tuh ada pangkalan militernya. Di mana mau embargo? Terbukti nggak embargo dulu berhasil? Terbukti zaman Raja Faisal. Coba kita buka sejarah itu tahun 1975. Ketika Israel menyerbu, itu sampai Mesir dia serang, ingin mewujudkan Israel Raya, karena target mereka belum sampai Pak. Jadi target negara Israel Raya itu antara dua sungai, kan Bintang Daud ada dua sungai. Sungai yang satu Nil. Di mana sungai Nil Pak? Mesir. Berarti Mesir ke sini habis. Sungai yang kedua sungai Efrat. Di mana sungai Efrat? Irak. Itulah yang disebut Biladus Syam, negeri Syam. Mulai dari Irak sampai ke Mesir. Itu disebut dengan oleh mereka Israel Raya. Dan itu diansur terus diambil tanah itu terus menerus. Sampai hari ini. Dicaplok tanah itu terus menerus sampai hari ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Faisal ketika itu?
Sampai mereka ke Sungai Nil, Pak. Sinai itu udah habis dikuasainya oleh Israel ketika itu pada perang Yom Kippur kalau tidak salah, perang Arab Israel tahun 75. Itu udah sampai Mesir, Sinai semuanya habis. Sudah masuk. Apa kata Raja Faisal? Seluruh negara Arab mengembargo minyak, di stop minyak itu. Apa yang terjadi? Mesin perang itu tidak jalan. Tidak jalan. Ya, di stop. Sampai-sampai Amerika memohon itu ke Raja Saudi supaya keran minyak dibuka dengan imbalan apa? Israel mundur dari Sinai, kembalikan lagi Sinai ke Mesir. Kembalikan lagi Gaza ke Mesir. Tepi barat kembalikan ke Yordania yang sebelah sini. Dataran tinggi Golan kembalikan lagi ke Suriah. Tapi nyatanya tahun 1980-an Gaza dicaplok lagi. Tepi barat diambil. Jadi memang orang Israel itu begitu. Dan mereka memecah-mecah belah negara Arab. Itu terpecah Islam itu. Tengoklah, terpecah. Tapi ada sedikit harapan kita, itulah baru negara oki bisa ngumpul semuanya. Biasanya Iran kan diblokir sama Arab Saudi, tidak boleh datang. Suriah tidak boleh datang, Qatar tidak boleh datang. Tapi dengan agresi hari ini, alhamdulillah mereka sudah bersatu di KTT Oki kemarin. Tapi itulah yang keluar itu cuman kecaman, mengutuk segala macam tanpa ada tindakan. Dan update terakhir kita tengok tadi, rumah sakit di Gaza itu sudah dikepung. Tank-tank itu sudah masuk. Apa akhir dari ini semua nantinya? Sangat benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman nanti kalian akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Terbukti hari ini. Cuman kelemahan kita apa, Bapak Ibu? Sayati zaman ala ummatihum yafirruna minal ulama, kata Nabi. Akan datang nanti di akhir zaman, umat Islam itu sudah jauh daripada nasihat-nasihat ulama. Para ulama sudah banyak yang pergi. Ulama yang ada pun sudah dipecah. Berperang hari ini. Tengok di medsos lah. Ya, kita punya Ustaz Abdul Somad, banyak tak yang mencacinya? Banyak. Kita punya Ustaz ini diadu dengan Ustaz ini. Itu yang terjadi hari ini. Kita sibuk menyalahkan, berperang di media sosial antara kita dengan kita. Itu yang terjadi hari ini. Yang mereka adu itu apa? Sunni dengan Syiah. Tengok ketika Irak ditaklukkan oleh Amerika, setelah Amerika pergi, yang perang itu siapa? Sunni dengan Syiah. Ribuan mati. Itu yang terjadi hari ini. Umat Islam terpecah-pecah. Dan kita tengokkan perbedaan itu. Dan bibit-bibitnya sudah muncul pula kita hari ini. Dulu tak kenal kita istilah Ustaz ini. Kan tak ada dulu klasifikasi Ustaz. Kan tak ada dulu, Bapak ya. Pokoknya yang namanya Ustaz itulah guru. Kalau kini jangankan Ustaz, masjid pun sudah dikasih label. Masjid ini enggak benar, masjid ini benar, masjid. Padahal rumah Allah itu semuanya. Rumah Allah. Maka konsep awal Islam yang dibangun oleh Rasulullah itu pondasinya setidaknya ada 4 itu. Yang pertama adalah tawassut. Apa tawassut itu? Tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak terlalu fanatik, tidak terlalu liberal. Itulah Islam. Tengah-tengah. Ummatan wasatah, kan itu dalam Al-Quran itu. Umat yang di tengah-tengah.
Kalau ekstrim itu apa contohnya? Pokoknya ustaz dia aja yang benar, ustaz orang salah. Pokoknya dia aja yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu konsep tawassulnya hilang. Hilang konsep tawassulnya. Yang kedua ada tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang. Ya, seimbang. Makanya Rasulullah mengajarkan, hiduplah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Ada konsep tawazun, keseimbangan. Apa itu seimbang? Dunia ini juga harus kita pegang. Ekonomi harus kita pegang. Ya, tengok zaman keemasan Islam dulu di zaman Abbasiyah. Itu yang megang ilmuwan astronomi siapa? Umat Islam. Kita tahu angka-angka itu dari siapa? Bukan dari orang barat. 0, 1, 2, 3, 4 bukan dari orang barat. Dengan istilah konsep Al-Jabar. Siapa itu? Al-Khawarizmi. Ya, Muhammad Al-Khawarizmi. Dialah penemu Al-Jabar. Al-Khawarizmi itu kalau orang barat menyebutnya algoritma. Paham algoritma kan Pak? Algoritma tentang ilmu matematik. Inilah dasar ilmu matematika dunia pada hari ini. Cuma kita tidak sadar siapa penemunya. Ulama Islam. Seorang pakar astronomi. Ibnu Hayyam penemu lensa. Ya, ini dasar mereka dulu, karena ilmu itu betul-betul tawazun, ada keseimbangan. Jangan hanya kita berpikir, oh kita menguasai akhirat sajalah. Ini model uang mati besok pagi ya semua kan. Harus ini dipegang, ekonomi dipegang, ya, ilmu ini dipegang semuanya, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tawazun, dan ada konsep tasammuh. Tawassul tadi apa? Tongah. Tawassul tasammuh. Apa arti tasammuh itu? Toleransi, menghargai perbedaan. Itu konsep hidup itu, Pak. Jangan hanya nanti gara-gara berkunut kita berperang, berkelahi antara berkunut dan tidak kunut. Yang ketawa siapa? Yang tidak sholat. Ya, sampai dia ke masjid, yang berdebat apa? Ini berkunut, tidak berkunut, berkelahi dia. Apa kata yang datang ke masjid? Kalau begini tidak usahlah saya sholat katanya. Padahal yang dipersoalan itu yang pokok itu sebetulnya. Bagaimana orang mau sholat? Jangan dikaji dulu. Oh, sholatnya gimana? Baru kita masuk ilmunya, rukunnya, wudhunya, segala macam. Oh, bagaimana bentuk sholatnya? Tidak sama penafsiran tadi. Ya, menurut ulama ini begini. Menurut ulama ini begini. Makanya Syekh Wahbatus Suhaili dia buat sebuah fikih perbandingan. Ya? Fiqhul Islam wa adillati. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Dia bongkar 4 mazhab tadi, Pak. Ini. Pilihlah. Jadi jelas dalilnya. Tidak boleh kita fanatik buta. Ya, langsung mengklaim saya yang benar, saya yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Di mana konsep tasammuh kita? Saling menghargai. Kalau konsep yang diajarkan oleh Rasulullah ini kita pegang, insya Allah muncullah persatuan umat Islam. Bersatu kita. Karena kita sudah menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita. Makanya Nabi mengatakan tadi, sayati zaman akan datang nanti di akhir zaman itu mereka lari daripada ajaran-ajaran ulama. Fayabtalihimullahu alaihim salasan baliyah. Akan Allah berikan kepada mereka 3 macam cobaan, 3 macam bala.
Apa aja balanya Ustaz? Coba kita rasakan. Yang pertama, apa bala yang pertama? Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Akan Allah turunkan pemimpin yang zalim. Itu tanda pertama tu Pak. Allah turunkan pemimpin yang zalim. Apa tanda pemimpin yang zalim itu? Lebih mementingkan kepentingan golongan. Lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyatnya. Itu zalim itu Pak. Apalagi contoh pemimpin yang zalim, menipu rakyat. Apalagi contoh pemimpin yang zalim, tidak amanah, ingkar janji. Besok muncul janji-janji lagi itu Pak. Kan banyak sekarang tuh. Janji ini. Kira-kira banyak tak pemimpin yang hari ini mengingkari janji? Banyak lah Pak. Tak dikabulkannya janji dulu, tapi tak terkabul. Kan sudah nampak nih tandanya hari ini. Nabi yang mengatakan yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah turunkan kepadanya pemimpin yang zalim. Banyak hari ini. Ya, pemimpin yang tidak lagi menengok agamanya. Makanya Bu, kita tak boleh apatis terhadap politik. Ya Pak RW, semua kita wajib milih. Kalau bagi saya milih itu wajib. Karena ini menyangkut kebijakan untuk agama kita 5 tahun ke depan. Tengoklah caleg-caleg itu sekarang. Solat tak dia? Kalau nak solat tak usah pilih. Itu pertama tu. Karena solat itu pokok. Kalau enggak solat dia pun tak usah pilih. Terus apa lagi? Dia memikirkan agama. Dia pikirkan tak nanti agama, tengok. Jadi umat Islam tidak boleh apatis terhadap politik. Kalau kita nanti golput, yang untung siapa? Orang lain. Ini pertarungan ini Pak. Mungkin bahasa politik ini sederhana, tapi pertarungan tentang agama kita ini yang penting nomor 1. Tentang agama kita 5 tahun ke depan. Ini Pak RW juga ada tugas itu terhadap hal seperti ini. Kalau nak solatnya Pak RW, tak usah pilih. Tengok dulu solatnya. Solat ini penting, ini pokok. Itu. Jangan sampai nanti ada pemimpin ini banyak, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat sampai ke bawah. Di situ kita nilai. Jadi salah satu pemimpin yang zalim itulah dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi yang Allah berikan ujian nanti di akhir zaman itu kalau kita jauh dari para ulama. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari usaha mereka. Dicabut keberkahan kalau kita jauh dari ajaran para ulama, ajaran Islam. Maka yang kita cari itu, saya tanya ibu-ibu dalam berusaha itu, yang dicari itu banyak atau berkah? Banyak atau berkah? Berkah. Karena banyak itu belum tentu cukup. Sedikit itu belum tentu kurang. Ya tak Bu? Banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Apanya yang kita cari di sini? Keberkahan. Maka setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak pernah minta banyak rezeki, tidak ada tuh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta. Yang pertama itu apa? Salamatan fiddin, selamatkan agama kami.
Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami lahir batin. Selamatkan dulu agama, sehatkan badan lahir batin. Wa'afiatan fil jasad. Yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi. Ini baru derajat ketiganya, Pak. Tambah ilmu. Yang keempat, wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizki kami. Rupanya nomor 4 dia. Yang nomor 1 itu iman, mantapkan. Yang nomor 2, kita minta sehat lahir batin. Karena sehat lahir batin mewujudkan bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita ingin ibadah, baru ziyadatan fil ilmi, minta kita tambah ilmu baru minta tambah. Sampai masalah rezeki, yang kita minta itu apa? Berkah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Karena berkah inilah tanda rezeki itu membuat kita bahagia lahir dan batin. Makanya banyak orang kaya tapi miskin. Banyak orang kaya tapi miskin. Ini kaya Bapak Ibu, tapi jiwa tidak pernah tenang. Untuk apa kaya itu? Kalau menjadi tekanan batin. Untuk apa kaya kalau di rumah tuh kita sering cekcok, dipertanyakan keberkahannya. Karena tanda berkah rezeki itu apa? Ketenangan batin, nyaman kita memakannya, nyaman kita memakainya, nyaman kita menjalani kehidupan tersebut. Nah, ini yang berkah. Jadi apa kunci berkah tadi? Masuk kita lagi kepada ajaran para ulama. Ajaran-ajaran agama harus kita jalankan, terutama sholat. Karena pondasi nawwiru manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran, kata Nabi. Nawwir, berilah cahaya rumahmu. Bukan dengan listrik, kata Nabi itu. Bukan dengan lampu yang terang, tapi berilah rumahmu cahaya dengan sholat dan baca Quran. Nah, itulah cahaya rumah itu. Percuma rumah itu cahayanya bagus, listriknya terang, lampunya banyak, tapi hati kolam, tentu kolam. Ya, asal masuk rumah itu gelisah, padahal besar rumah itu. Nah, dipertanyakan itu keberkahan. Meskipun rumah itu mungkin redup, listriknya dan terang, tapi ketika cahaya sholat dan Quran itu kita masukkan, itulah yang membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman berada di rumah tersebut. Maka